Popo, Gaby. lo tuh sombong banget ya. Halo para pecinta film, bertemu kembali bersama saya Bang Jul di Star One TV. Seperti biasa, kali ini Bang Jul akan ngabaceo tentang sebuah film Indonesia yang dirilis pada tahun 2010 silam. Film ini bercerita tentang dinamika kehidupan di dalam sebuah grup band, di mana cinta, konflik dan juga persaingan terjadi di dalamnya. Film ini diadaptasi dari kisah lagu Gaby yang memang fenomenal. Tidak ada yang mengenali sosok Gaby, namun kisah tragis cintanya tertuang di sebuah lagu tanpa judul yang banyak menyentuh hati para pendengarnya dan juga membuat merinding dari kisah di baliknya. Seperti apa filmnya dan bagaimana ceritanya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya, dan inilah dia Gaby dan lagunya. Kisah dimulai dengan memperlihatkan pria bernama Popo yang sedang meneduh di sebuah kafe di sana. Pemilik kafe yang bernama Gaby menemuinya dan menawarkan untuk berteduh di dalam kafe. Masuk aja yuk. Mendingan masuk, lagian masih hujan. Yuk. Ya, dan disinilah awal mula pertemuan antara Gaby dengan Popo. Popo merupakan seorang remaja yang sedang merintis karir di dunia musik, sedangkan Gaby merupakan seorang mahasiswi. Gaby terlihat sangat senang bertemu dengan Popo. Di sini juga Gaby bercerita kalau dia pengen bisa main gitar, dan dengan senang hati Popo pun berniat akan mengajarkannya sampai Gaby bisa. Dulu aku pengen banget belajar. Kenapa? Kamu mau ngajarin aku? Tak lama setelah hujan pun reda, Popo bergegas pergi ke tempat latihannya. Rupanya band si Popo ini lagi diambang kehancuran karena lagu mereka selalu ditolak oleh produser musik. Ditambah lagi vokalis band mereka yang bernama Gita yang sekaligus mantan pacarnya si Popo sering bermasalah dan membuat anak-anak yang lainnya hilang respect kepadanya. Gue tau lo deket sama Gita. Iya, tapi kan itu dulu. Yang jelas lo gak bisa tegas sama dia. Lo tuh pemimpin kita. Ntar kalau gak kita juga yang repot. Bahkan saat latihan pun si Gita ini sering hilang fokus. Dia sering bolak-balik ke kamar mandi karena muntah-muntah. Sedangkan di tempat lain, Gaby yang sedang dimabuk asmara, dia terus-menerus menatap gelas bekas Popo dan sambil tersenyum-senyum sendiri. Itu muk tadi yang dipakai sama lelaki itu kan? Saat pulang ke rumah, Popo merasa kesepian dan sedih melihat karir dia di dunia musik terus-menerus stuck, tidak ada kemajuan. Ditambah lagi dia harus merawat ibunya yang sedang mengalami gangguan jiwa pasca ditinggalkan selingkuh oleh suaminya ataupun papahnya si Popo. Tidak mau diambil pusing, si Popo pun bergegas pergi menemui Gaby dan mengajarkan gitar kepadanya. Sakit kan? Untuk para pemula kayak kamu, bakal berasa sakit. Gak apa-apa kok. Yang penting aku bisa main gitar. Keesokan harinya saat di kampus, Gaby bercerita kepada temannya kalau dia merasakan bahagia dan timbul rasa cinta kepada Popo dengan pandangan pertama. Saat itu juga Popo berniat mengajak Gaby ke tempat latihannya dan mengenalkan kepada teman-teman grup band yang lainnya. Saat itu salah satu temannya yang bernama Nando menyuruh Gaby untuk menyanyikan sebuah lagu karangan mereka dan berduet dengan Popo. Lo bisa nyanyi? Enggak. Kata Popo bisa. Aku temenin pakai gitar ya. Oke? Awalnya Gaby terlihat sangat malu-malu, namun ketika dia bernyanyi, semua orang yang ada di kafe itu terkagum-kagum dengan suaranya. Bahkan di situ juga ada salah satu produser musik yang ikut merasakan kekagumannya. Sungguh bukan aku tak pendamping dirimu.
Bahkan saat mereka selesai latihannya dan ingin pulang, si Gaby dan si Popo ini ditemui oleh salah satu produser itu. Dia pun memberikan sebuah kartu nama dan mengajaknya untuk bekerja sama dengannya. Nama kamu siapa? Gaby, Pak. Kalau ada waktu, kalian bisa datang ke studio rekaman saya. Sedangkan di tempat lain, Gita merasa terancam karirnya, apalagi saat Nando membandingkan perform Gaby dengannya. Suara Gaby bagus ya? Biasa aja menurut gue. Jelas-jelas dia bisa nguasain teknik vokal gitu. Gue lebih terkenal daripada dia. Fans gue lebih banyak. Ya dia punya talent lah. Singkat cerita, Gaby dan Popo mendatangi studio rekaman milik si produser tadi. Setelah mereka bernyanyi, si produser pun tertarik untuk mengontrak bandnya mereka. Tentu saja hal ini membuat mereka senang, karena ini adalah hal yang mereka impikan sejak dulu. Namun saat mereka keluar, Popo dihadang oleh salah satu seorang mantan grup bandnya Nando dan menghina grup bandnya Popo. Popo yang tidak tahan dengan kesongongannya, dia pun langsung menghajarnya. Band lu tuh payah. Sesak. Lu tuh sombong banget ya. Popo. Hati-hati lo sama gue. Sedangkan di tempat lain, Gita yang begitu frustasi dengan kehidupannya, dia dengan sengaja diam-diam mengkonsumsi narkoboy seorang diri. Tentu saja hal ini tidak baik dan tidak sehat bagi grup band si Popo. Apalagi di grup band si Bobo sudah memberikan suatu peraturan di mana para personelnya harus bersih dari narkoboy. Kembali ke Popo, setelah pulang dari tempat rekaman, dia pun mengajak Gaby untuk ikut ke rumahnya dan bertemu dengan ibunya. Namun di sini si Gaby mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari ibunya Popo. Popo yang merasa tidak enak dengan tingkah laku ibunya, dia pun meminta maaf kepada Gaby dan menjelaskan semuanya tentang apa yang telah terjadi dengan ibunya. Tapi kadang juga dia kelihatan gak waras gitu. Pada keesokan harinya saat di kamar mandi, Nando menemukan tes pack kehamilan dan menginterogasi personil perempuannya. Karena dua personil ini tidak mengaku dan tidak tahu itu adalah bekas siapa, Nando pun akan berusaha untuk mencari dan mengungkap kebenarannya. Di band kita tuh ada peraturan. Gak ada seks bebas sama narkoba. Dan gue bakal cari tahu. Di tempat lain, Popo yang sudah tidak sanggup merawat ibunya, dia pun menyerahkannya ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan. Sedangkan saat malam hari, Gita bertengkar dengan pacarnya. Dia benar-benar merasa hidupnya hancur setelah putus dengan Popo. Yang jauh di dalam lubuk hatinya, dia masih menyayangi dan mencintai Popo. Sedangkan Popo sudah tidak memiliki rasa cinta lagi kepada Gita. Lu masih cinta kan sama dia? Tapi dia gak cinta sama gue. Tak lama setelah itu, Popo pun mendatangi rumah Gita dengan bertujuan untuk menanyakan tes pack yang ditemui si Nando kepadanya. Namun kali ini Gita tidak bisa diajak berbicara, bahkan dia pun tidak mengaku kalau itu adalah punya dia. Keesokan harinya saat di kampus, Gaby ditemui Popo dan mengajaknya pergi berkencan dengannya ke sebuah tempat yang sejuk dan damai. Mereka saling bercerita satu sama lain. Bahkan Popo juga di sini mengungkapkan isi hatinya kepada Gaby. Aku gak bakal pernah pergi dari kamu. Saat di tempat latihan, Gaby dan Popo bertemu dengan Gita. Dan secara resmi Gita sudah keluar dari band mereka karena sudah melanggar salah satu peraturan yang ada. Namun Gaby merasa tidak enak kepada Gita. Gara-gara kehadiran Gaby, Gita jadi terasingkan. Aku jadi gak enak po sama Gita. Kamu harus yakin sama kemampuan kamu. Ya. Saat sedang istirahat, Gita menemui Popo dan bercerita tentang semuanya kepada Popo. Dia pun bersedih dan merasa tidak tenang lagi dengan hidupnya. Namun di sini Popo berusaha untuk menenangkannya. Gaby yang tanpa sengaja melihat Popo yang sedang memeluk Gita kala itu, tentu saja hal ini membuat dia merasa sakit hati dan Gaby pun tanpa basa-basi bergegas pergi. Setelah berhari-hari Gaby menjauh dari Popo
Popo memberanikan diri untuk menemuinya dan ingin menjelaskan semuanya kepada Gaby. Namun Gaby tetap tidak mau mendengarkan apapun yang dijelaskan oleh Popo. Bahkan dia lebih memilih bercerita semuanya kepada Nando. Mendingan kamu urusin kita dulu aja. Permisi. Nando yang mengetahui hal yang sebenarnya terjadi, dia pun bergegas menemui Popo dan membahas soal Gita dan Gaby dan juga bandnya. Dan disinilah terjadi sebuah pertengkaran yang lumayan hebat antara Popo dan Nando. Bahkan Popo pun sempat menghajar Nando. Namun Popo yang merasakan kekesalan itu dan tidak bisa menahan emosinya, dia pun meminta maaf kepada Nando. Dan di sini Nando dengan lapang dada memaafkan semuanya dan tidak berselang lama hubungan mereka pun kembali membaik. Pikir dulu sebelum ngomong. Lo yang mikir. Maafin gue, Kay. Pikiran gue lagi kacau. Ya udahlah, gue udah maafin lo kok. Sebelum lo mukul gue. Namun di waktu yang sama, Popo mendapatkan kabar kalau Gita mengalami pendarahan hebat di rumahnya. Popo pun bergegas pergi dan membawa Gita ke rumah sakit. Singkat cerita, Gita berceritakan tentang semuanya yang terjadi kepada Popo. Intinya di sini Gita pura-pura memasang tes pack kehamilannya di dalam toilet agar dia bisa keluar dari bandnya. Karena dia juga merasakan kalau dia sudah melanggar salah satu aturan yang ada di band itu. Tes pack itu cuma akal-akalan gue aja. Tak lama setelah itu, Gaby yang mengetahui hal ini pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Gita. Di sini juga dia sudah memaafkan tentang apa yang terjadi pada Gita dan juga Popo. Aku selalu ngerti kamu, Po. Aku sayang sama kamu. Saat sore hari, Popo kembali mendapatkan kabar dari rumah sakit jiwa bahwa ibunya sedang mengamuk di sana. Sedangkan di tempat lain, Gaby setelah pulang dari rumah sakit dan anak band lainnya menuju ke dapur rekaman untuk melakukan tanda tangan kontrak proyek musik mereka. Namun Gaby belum mau menandatangani karena harus menunggu Popo datang. Mana? Apa bisa segera ditandatangani? Enggak, Pak. Kami nunggu Popo aja dulu. Hingga hari sudah malam, Popo yang tidak bisa dihubungi sama sekali. Ditambah lagi saat dia mau berangkat, motornya pun mendadak mogok. Dan dengan terpaksa, Popo pun harus pergi berjalan kaki. Di tengah perjalanan, dia dihadang oleh sekelompok anak remaja, yaitu adalah salah satu dari temannya Nando yang waktu itu Popo hajar. Namun karena personil pada saat itu banyak dan Popo sendirian, yaitu 5 PS1, akhirnya Popo pun berlari pergi. Di tengah perjalanan saat Popo berlari, dia harus tertabrak oleh mobil hingga membuatnya tewas seketika di tempat itu. Ayo cabut. Sedangkan di tempat rekaman, Nando yang mendapatkan kabar kalau Popo mengalami kecelakaan. Dia pun bergegas pergi membawa Popo ke rumah sakit. Namun kabar pahit yang harus mereka terima kalau Popo sudah tidak bisa tertolong lagi. Dan dia pun harus merelakan kepergian Popo untuk selama-lamanya. Apalagi dengan Gaby yang hanya baru saja bertemu sebentar dengan Popo. Gaby yang merasakan cinta dengan cepat pada pertemuan pertama, dia juga harus merasakan kehilangan cintanya dengan begitu cepat. Dan kini semua hanya tinggal kenangan bersamanya. Bukan cuma hanya Gaby yang merasakan kehilangan, Nando, Gita, dan teman lainnya pun merasakan kehilangan. Dan kini semua hanya tinggal kenangan bersamanya. Dan film pun berakhir sampai di sini. Gak mau datang, dia panggil aku. Gak mau datang. Pernah ada tinggal kenangan, jauh kau pergi meninggalkan diriku, oh kekasih. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Yap, sekali lagi film ini diadaptasi dari kisah lagu Gaby yang memang fenomenal pada saat itu. Kisah seorang gadis yang bunuh diri karena ditinggal mati kekasihnya. Namun sebelum dia bunuh diri, si gadis ini menciptakan dan menyanyikan lagu tersebut.
Memang ceritanya berbeda dengan versi yang beredar di masyarakat, namun sutradara mengemas ceritanya agar cukup mudah untuk dipahami. So, sampai di sini dulu alur cerita film kali ini. Nah, bagi kalian yang punya rekomendasi tentang film jadul, silahkan komen di video ini guys. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe tentunya.